Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bab aktivitas air, dimana salah satunya mengenai adalah renang gaya dada. Pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada yaitu berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dengan gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Teknik renang gaya dada. Dalam teknik renang gaya dada itu ada beberapa item, dimana terdiri dari start atau meluncur, posisi tubuh, gerakan lengan, gerakan tungkai, nafas, dan koordinasi. Kita akan bahas satu persatu mengenai teknik dalam renang gaya dada. Start renang gaya dada. Start yaitu salah satu kecakapan yang paling praktis untuk diajarkan. Start renang gaya dada hampir sama dengan start gaya crawl atau gaya bebas maupun gaya kupu-kupu. Yang membedakannya yaitu sudut masuknya ke air. Sudut masuk ke air pada gaya dada sekitar 20 derajat, sedangkan pada gaya crawl atau bebas dan kupu-kupu sekitar 15 derajat. Bisa kita lihat pada gambar ini ya, untuk derajat dari start gaya dada adalah 20 derajat. 2. Posisi tubuh dikala meluncur renang gaya dada. Yang pertama, tubuh sejajar dengan permukaan air dengan pinggang bersahabat di permukaan air dan tungkai di bawah permukaan air. 2. Wajah atau kepala selalu di bawah permukaan air selama kayuan lengan dan diangkat ke atas permukaan air selama pengambilan nafas. Tubuh lebih rendah dari kepala dan tungkai lebih rendah dari tubuh dikala tungkai melaksanakan recovery atau pemulihan. Bisa kita lihat pada gambar ini ya, posisi tubuh dalam renang gaya dada. Lanjut, yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan lengan gaya dada terdiri dari 3 kepingan, yaitu gerakan lengan sapuan luar, gerakan lengan sapuan dalam, dan pemulihan atau recovery. Gerakan lengan sapuan luar yaitu untuk menempatkan tangan pada posisi untuk melaksanakan sapuan dalam yang efektif. Tangan mulai bergerak ke arah luar, dalam hingga melewati garis bahu. Tangan harus tetap melebar selama sapuan luar hingga mencapai kedalaman 50-80 cm. Tangan digerakkan keluar hampir membentuk sudut 30-40 derajat relatif terhadap arah luar dari gerakan tangan. Gerakan lengan sapuan dalam merupakan sapuan yang menghasilkan daya dorong terbesar pada gaya dada. Gerakan ini dimulai ketika tangan mendekati titik terdalam pada gerakan chest. Sapuan tangan harus berubah dari arah luar bawah ke arah dalam atas dengan sudut serangan 30 derajat. Kecepatan sapuan dalam harus ditambah menjadi 5-6 meter per detik. Sapuan dalam berakhir dikala tangan mulai bergerak ke atas depan untuk gerakan recovery. Yang ketiga, recovery dimulai dikala tangan hampir bersamaan hingga di bawah dagu. Lengan digerakkan ke depan atas secara gotong royong dan simetris
Sanggup dilakukan dengan 3 cara, yaitu tangan di atas permukaan air, sempurna di garis permukaan air, atau di bawah permukaan air. Bisa kita lihat pada gambar di sini ya. Ini terlihat dari depan, dan yang kedua ini terlihat dari samping, dan ini terlihat dari bawah. Bisa lihat untuk gerakan lengannya adalah seperti ini. Lanjut, gerakan tungkai dalam renang gaya dada. Yang pertama, gerakan tendangan luar dimulai ketika tungkai mendekati pemulihan atau recovery. 2. Pinggang dan lutut dilengkungkan dan tumit harus didekatkan pantat. Ketika tumit mendekati pantat, maka putarlah kaki ke arah luar belakang dengan telapak kaki menghadap belakang atas luar. Hempasan yang benar didapat oleh putaran ke arah dalam pada pinggul. Jari kaki merupakan kepingan ujung dari bilah pendorong. Ketika mendekati pelebaran, kaki mulai menyapu ke arah bawah. Kaki harus dihempaskan keluar dan ke bawah hingga air terhempas ke belakang. Perenang harus menekan ke bawah daripada ke belakang. Hal ini akan meningkatkan kekuatan pendorong selama sapuan dalam. Ketika kaki hampir pada pelebaran yang maksimal, secara perlahan perubahan arah dari arah bawah ke arah dalam sehingga kedua kaki menyatu bersama dan serentak. Kaki harus dihempaskan ke arah dalam sekuat mungkin sehingga air menyibak ke belakang dari atas kaki kepingan luar ke dalam. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini mengenai teknik gerakan tungkainya. Ini nampak dari depan, yang ini nampak dari samping, dan yang ini nampak dari bawah. Nah, posisinya tungkai adalah seperti ini. Lanjut, gerakan pengambilan nafas. Pengambilan nafas pada gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas ke permukaan air. Kepala mulai ditarik ke atas ketika lengan melaksanakan gerakan awal sapuan luar dan mencapai titik tertinggi ketika lengan melaksanakan simpulan sapuan dalam. Kepala kembali dimasukkan ke dalam air pada dikala lengan melaksanakan recovery atau pemulihan. Bisa kita lihat untuk pengambilan nafasnya, kepala dinaikkan ke atas sehabis tangan menyapu ke dalam. Lanjut, yang terakhir, gerakan koordinasi renang gaya dada. Gerakan koordinasi yaitu perpaduan antara gerakan lengan, gerakan tungkai, dan pengambilan nafas. Untuk melaju ke depan dimulai dari gerakan kaki, kemudian dilanjutkan dengan gerakan lengan yang bersamaan dengan gerakan pengambilan nafas. Jadi untuk gerakan koordinasi renang gaya dada yaitu 1 gerakan tungkai, 1 gerakan lengan, dan 1 gerakan pengambilan nafas. Bisa kita lihat gambar di bawah ini mengenai koordinasi. 1 gerakan tungkai, 1 gerakan lengan, dan 1 gerakan pengambilan nafas. Terima kasih. Itulah beberapa materi dalam aktivitas air sub renang gaya dada. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.